Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanabaya TV, senang sekali rasanya saya Cindy Novarita bisa kembali menjumpai Anda dalam program Obat, obrolan seputar kesehatan. Nah, sebenarnya kita sudah minggu lalu sudah bertemu ya Kak di sini. Tapi kita bakal bahas yang tentunya temanya berbeda dari yang kemarin. Oke, langsung saja kita sapa bersama narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat, luar biasa Kak. Oke, kalau aku kan udah kenal nih sama Kakak. Mungkin Sanabaya TV ada yang belum mengenal, boleh kita kenalan sedikit. Halo Sanabaya TV, saya Visio Dimas, selaku founder dari House of Visio. Ya, kalau untuk latar pendidikan sendiri mungkin Sanabaya TV ini sedikit mau tahu nih kenapa bisa sampai buka klinik seperti ini gitu. Jadi background saya sendiri memang saya kuliahnya itu di pendidikan fisioterapi. Kebetulan saya sudah lulus dari profesi dan juga magister. Makanya saya diperbolehkan atau secara legalitas itu bisa mendirikan sebuah praktek mandiri, karena ketika dia tidak memiliki legalitas itu belum bisa melakukan pendirian klinik. Oke, kalau minggu lalu aku sempat kesini kita bahas tentang nyeri betis gitu kan, betul. Nah kali ini kita akan bahas bersama dengan Sanabaya TV juga, kita akan bahas nyeri low back pain ya, yang terjadi di belakang, di punggung bagi bawah. Ya, itu sendiri apa sih Kak sebenarnya lower back pain itu apa? Oke, jadi lower back pain itu merupakan nyeri atau rasa tidak nyaman atau sakit yang dialamin oleh seseorang, di mana itu regio atau areanya kurang lebih di sisi bagian area punggung bawah atau bisa dikatakan area-area pinggang lah. Nah, untuk lower back pain sendiri itu secara garis besarnya itu dia dibagi menjadi sakit pinggang myogenik atau yang problemnya karena jaringan otot, atau bisa juga nih yang lumayan parah dan juga banyak diderita oleh masyarakat, yaitu salah satunya saraf kejepit atau secara medis disebutnya HNP. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Oke, kalau untuk secara umum kondisi seperti ini sering atau seperti apa Kak terjadi di masyarakat? Oke, jadi secara prevalensi baik itu ya bisa dikatakan selama pengalaman saya menjadi seorang fisioterapis, itu kasus low back pain itu lumayan tinggi nih ya. Salah satunya selain gejala atau problem di lutut nih, nah pinggang itu salah satunya juga termasuk paling tinggi. Tidak hanya ya usia yang mengarah ke degeneratif, tapi anak-anak muda pun sekarang sudah banyak banget nih yang kena problem di pinggang. Oke, itu penyebabnya apa karena sering rebahan atau gimana? Oke, nah terkait sama penyebabnya sendiri, beberapa ada yang pengaruhnya karena activity daily-nya, contohnya ngangkat beban yang salah, yang terlalu berat gitu. Terlalu berat dan juga tekniknya yang kurang tepat. Contohnya dia cenderung dominan ngebungkuk di badannya, yang mana harusnya kan baiknya itu lututnya kita yang nekuk. Jadi biar badannya tetap tegak, benar, badannya didekatkan ke badan kita, baru kita posisi berdiri. Kebanyakan kan kita ngambilnya posisinya yang ngebungkuk. Iya, langsung ambil aja. Ketika kita gitu. posisi ngebungkuk, itu pembebanan di bagian area pinggangnya itu lumayan tinggi, atau pengaruhnya karena aktivitas olahraga nih. Itu bisa juga nge-trigger nih Kak, kalau kita tanpa dibarengin sama itu tadi, kembali yang kayak sebelumnya kita bahas, stretchingnya kurang atau olahraganya itu emang resiko tinggi untuk problem di pinggang. Contohnya kayak sepeda road bike atau golf, itu juga resiko tinggi. Nah, kalau anak-anak muda itu biasanya ya rebahannya terlalu lama, atau yang memang kerja keras banget nih, sering di depan laptop gitu, atau komputer terlalu lama tanpa ada jeda istirahatnya, itu juga resiko tinggi. Oke, berarti ini Sanabaya TV yang masih suka rebahan dikurang-kurangi. Dikurang-kurangi, harus ada aktivitas fisiknya. Supaya menghindari yang namanya cedera di bagian punggung pinggang bawah gitu. Nah, untuk teknik sendiri yang paling benar seperti yang sudah Kakak jelaskan tadi, teknik mengangkat barang itu karena di masyarakat kita sendiri umumnya kita tuh langsung ngangkat aja gitu Kak. Sebenarnya bebannya tuh harus yang seperti apa? Boleh nggak yang lebih berat dari kita atau yang lebih gimana? Oke, nah jadi sebenarnya sih kalau terkait sama pembebanan kan kita bisa menyesuaikan nih, misalnya oh ini sudah tidak terangkat nih dengan kita, berarti kita tidak melakukannya. Nah, selagi pembebanannya itu ya masih ideal bisa kita angkat, tekniknya nih juga jangan lupa, karena beberapa kasus seperti tadi yang saya jelaskan itu kebanyakan problem di pinggang itu karena pengaruh dari pola ngangkatnya yang kurang tepat. Contohnya ngambil barang di bawah, kita ngebungkuk tanpa ngelibatin lipatan di bagian lututnya. Harusnya kan baiknya kita melakukan lipatan, badannya kita
deketin ke kita, baru kita posisinya naik. Nah, lebih disaranin seperti itu. Jadi lebih ke tekniknya yang harus sesuai. Oke, karena semua yang kita jalan ini harus ada teknik yang benar. Benar banget. Karena kita bahas juga minggu lalu ada beberapa teknik yang salah, akibatnya bisa menyebabkan cedera di betis. Yes, Iya. Kalau kali ini kita fokusnya di bagian pinggang bawah. bawah. Nah, untuk tadi kan Kak ada olahraga bersepeda dengan posisi yang sedikit miring. Iya. Itu bisa rentan tidak terkena penyakit, terkena dampak dari lower back pain? Oke, jadi memang salah satu olahraga yang bisa dikatakan itu resikonya tinggi untuk problem di low back pain itu yang cenderung dia posisinya statis dan juga ada pola yang ngelibatin kontraksi otot di bagian area punggungnya. Sepeda kan cenderung statis tuh Kak. Biasanya juga para pecinta atau penggiat sepeda itu jaraknya mereka nggak cuma 1-2 kilo nih. Betul. Tapi bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan kilo. Nah, itu kan posisinya statis. Nah, itu bisa nge-trigger ke posisi bagian area pinggangnya. Makanya penting juga kita buat melatih yang namanya latihan core muscle. Core muscle. Benar. Oke. Sebenarnya sekarang tuh udah banyak ya Kak di YouTube juga ya untuk latihan-latihan santai seperti itu untuk mengurangi kegiatan rebahan tadi. Benar gitu. banget. Nah, untuk usia Kak, mungkin ada tidak yang paling rentan itu terjadi di usia berapa? Oke. Jadi kalau untuk terkait usia sendiri memang pengaruh karena degeneratif atau memasukin ya usia mengarah ke lansia itu lebih resiko tinggi. Biasanya dia selain pengaruh karena sakit pinggang karena otot, dia bisa juga diprovokasi oleh problem yang lain seperti adanya pergeseran di bagian area tulang belakang atau pengapuran di area tulang belakangnya, sehingga itu bisa meningkatkan resiko untuk problem di sisi bagian yang saraf penjepitnya yang tadi saya bahas. Karena ketika udah mengarah ke saraf penjepit, itu biasanya prognosanya atau penyembuhannya lebih PR tuh Kak dibanding ketika dia problemnya hanya di jaringan ototnya aja. Tapi tidak menutup kemungkinan tuh anak-anak muda yang jarang melakukan aktivitas fisik, cenderung statis dalam satu posisi dan olahraga yang lebih beresiko itu juga bisa. Oke, kalau pengapuran tadi yang sempat Kakak bahas itu pengapuran itu yang seperti apa Kak? Oke, jadi pengapuran itu sebenarnya lebih pengaruhnya sih karena degeneratif sih Kak. Jadi memang karena pengaruh usia, jadi bisa mengakibatkan mengarah ke pengapuran itu sendiri. Oke, masih banyak nih yang harus kita bahas. Mungkin juga Sanabaya TV masih banyak yang kepo. Karena tadi kita udah bahas jangan terlalu sering rebahan gitu ya Kak. Ya, tapi kita akan kembali selanjutnya. Baiklah Sanabaya TV, jangan kemana-mana, terus saksikan program Obat, obrolan kesehatan tentunya hanya di BE TV. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, Sanabaya TV, Anda kembali menyimak program Obat, obrolan kesehatan. Kali ini kita bahas tentang nyeri di bagian pinggang bawah. Tentunya masih bersama Kak Dimas yang sudah ahli di bidangnya. Oke Kak, kita lanjut nih bahas untuk kegiatan sehari-hari nih Kak yang memang bisa mengacu pada terjadinya lower back pain itu tadi. Kebiasaan seperti apa? Oke, nah kalau untuk kebiasaan yang bisa mengarah untuk problem di sisi bagian lower back pain itu biasanya mereka yang cenderung ada posisi statis itu dalam jangka waktu yang lama. Salah satunya ya biasanya pekerja kantoran yang di depan laptop itu dia cenderung lumayan lama banget, itu ningkatin dari resiko problem di pinggangnya karena ototnya dituntut untuk terus bekerja atau kontraksi. Nah, itu bisa mengakibatkan problem di bagian pinggang ataupun beberapa profesi lain intinya yang dia cenderung mengarah ke satu posisi dalam jangka waktu yang lumayan lama banget. Intinya segala sesuatu itu jangan terlalu berlebihan. Benar, seperti itu. sekali, ya. Nah, kalau tadi posisi ngangkat barang itu harus benar ya Kak. Ada nggak posisi yang memang benar ketika kita duduk dan berdiri supaya bisa menghindari terkena lower back pain tadi? Oke, jadi kalau untuk posisi duduk sendiri itu baiknya ketika kita dalam ya meja kantor atau meja kerja itu yang pertama udah pasti harus ergonomis dulu tuh Kak. Ergonomis dalam artian berarti biasanya itu sudah di set sedemikian rupa oleh ahli ergonomis supaya dia tidak terlalu tinggi atau bahkan tidak terlalu merendah supaya posisi badannya kita benar-benar proper atau bisa tegap. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi ketika kita posisinya badannya tegap, tangannya ideal, pas banget di keyboardnya, nah itu salah satunya. Jadi harus benar-benar yang meja kerjanya ergonomis dan juga posisi badannya cenderung
betul. Berarti tapi tidak mesti kita harus berdiri tegap, duduk tegap seperti ini terus kan pegal nanti gitu. Nah, tentunya tadi caranya mengatasi dari Kak Dimas juga dengan posisi yang nyaman, keyboardnya yang setara dengan yang sesuai lah gitu untuk menghindari yang namanya lower back pain itu sendiri. Terus kalau olahraga tertentu nih Kak yang bisa mungkin mengurangi resiko terkena lower back pain. Oke, jadi beberapa olahraga itu yang bisa ngebantu untuk meminimalisir, baik itu kita sudah mengarah ke low back pain atau bahkan supaya buat menghindari nih. Salah satunya itu kayak gerakan-gerakan, ya bisa dikatakan basic yoga lah, kayak gerakan cobra push, kemudian shell pose atau gerakan-gerakan cat camel, yang mana tujuannya itu semua untuk tingkatin dari fleksibilitas otot kita dan juga dari mobility dari persendian kita. Nah itu salah satu olahraga yang penting banget untuk ngebantu ngurangin dari problem di pinggang atau ngurangin dari resiko cedera supaya tidak mengarah ke sana. Dan salah satu yang tidak terpenting itu latihan core muscle atau latihan penguatan di sebagian area perut dan sekitarnya. Itu juga sangat penting untuk menurunin. Oke, kalau untuk pemanasan dan pendinginan itu seberapa penting sebelum kita memulai olahraga Kak? Oke, nah jadi sih kalau untuk pemanasan dan juga mungkin lebih tepatnya kita ketika memulai aktivitas sehari-hari lah, nah itu juga bisa banget Kak. Jadi pemanasan itu tidak cuma kayak kita mau memulai olahraga saja, tapi ketika kita buat aktivitas sehari-hari itu juga penting supaya sisi jaringan otot kita itu lebih prepare, tidak kaget, ataupun bisa juga kita selipin di tengah-tengah aktivitas kita. Misalnya kita sudah mulai kerasa gak nyaman nih, kita coba maksimalin dengan berdiri, kemudian boleh lanjut kerjanya, kemudian masih juga agak kerasa pegel-pegel nih. Nah di sela-sela itu kita sempetin nih untuk melakukan latihan-latihan yang contohnya kayak tadi yang bisa dilakukan di area lingkup kerja kita. Yang ringan-ringan seperti itu. Karena kalau sudah mulai terasa sedikit pegal gitu ya Kak, mungkin bisa melakukan sedikit peregangan, stretching gitu ya rasanya ya. Oke, mungkin kalau kita udah ngalami Kak, udah terlanjur gitu kan, mungkin karena tadi meja kerjanya yang terlalu tinggi, tempat keyboardnya dengan posisi duduk yang tidak nyaman, kalau itu sudah terlanjur terjadi, langkah awal yang harus kita lakukan seperti apa Kak? Oke, jadi ketika kita sudah mulai ada gejala gak nyaman atau sakit di area pinggang nih, mungkin untuk penanganan awalnya kita bisa bantu untuk kompres es dulu nih untuk manajemen dari nyerinya, itu bisa salah satunya. Tapi ketika dia nyerinya itu ya katakanlah tidak begitu dominan, lebih baik kita menggunakan yang sifatnya hangat aja, itu malah disaranin. Karena kan ini tadi kita pembahasannya beda sama yang sebelumnya. Kalau ini kan dia pengaruhnya low back pain itu lebih karena ketegangan otot. Jadi untuk yang problem di pinggang kita boleh banget nih kasih yang sifatnya hangat. Contohnya mungkin prefer kayak pakai salep-salepan atau pakai air hangat, itu setidaknya bisa ngebantu. Kemudian dilanjut dengan melakukan gerakan-gerakan stretching dan exercise-nya. Jadi kan banyak tuh mungkin di YouTube atau sudah pernah lihat sebelumnya, itu kan bisa dilakukan secara mandiri. Maksimalin dulu lakukan gerakan itu, stretching-nya, masih juga kerasa gak nyaman, baru tuh segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dari ke fisio maupun ke dokter. Berarti banyak hal yang bisa kita lakukan secara mandiri sebelum kita memutuskan untuk ke fisio tadi. Oke, untuk kaum rebahan nih Kak, pemilihan kasur mungkin bisa mempengaruhi tidak Kak? Oke, jadi bisa dikatakan kasur itu memang jadi salah satu pemicu juga bisa dikatakan. Oke, kasur bisa jadi pemicu. Bener banget. Jadi sempat ada pengalaman sebelumnya pasien saya yang kebetulan beliau kan memang ngekos sebelumnya, jadi kasurnya itu tidak proper. Bentuk kasurnya itu bisa dikatakan melengkung seperti kapal, lah terlalu dia Kak, dan juga terlalu lembut banget. Nah dia sering ngeluh sakit di pinggang. Ternyata begitu dilakukan pemeriksaan, salah satu penyebabnya yaitu salah satunya di kasur itu tadi. Dan juga buat catatan, pemilihan kasur itu lebih disaranin dia yang tidak terlalu lembut banget dan juga tidak terlalu keras banget. Jadi dia nyaman di sisi bagian area tulang belakang. Nah kalaupun memang dari masyarakat nanti sudah ada yang mengeluhkan di bagian area pinggang atau bahkan sudah sampai mengarah ke arah penjepit, itu kan sekarang juga ada tuh kasur yang memang khusus untuk penderita problem di bagian tulang belakang. Jadi dia lebih nyaman. Oke, untuk tidur pun kita harus dengan posisi yang nyaman supaya menghindari dari resiko lower back pain tadi. Oke. Mungkin dari sebelum bangun tidur nih Kak, kita udah tidur di kasur yang proper, di kasur yang memang udah sesuai. Ketika bangun tidur ada nggak latihan-latihan kecil mungkin yang bisa kita lakukan untuk menghindari terkena lower back pain? Oke, nah jadi latihan untuk lower back pain
Jadi dia tidak hanya dilakukan ketika kita ada katakanlah udah mulai mengarah ke sakit di area pinggang, tapi bisa juga tuh kita jadikan sebagai maintenance atau kebiasaan. Salah satunya ya kayak kita posisi telentang, area lutut kita dekatkan ke dada, kemudian kita latihan yang namanya kayak bridging atau area latihan core. Bisa juga kita lakukan latihan-latihan yang kayak buat penanganan dari problem di pinggang, chair pose, kata Kemal itu juga membantu Kak. Sambil nanti lebih dimaksimalkan lagi dengan latihan penguatan di bagian area otot-otot pinggangnya juga. Betul. Berarti kita jangan rebahan boleh, tapi jangan terlalu merebahkan diri seperti itu. Karena ini kebiasaan Gen Z ini Kak. Karena udah terlalu sering rebahan, scroll TikTok, akhirnya terkena lower back pain. Ya, masih banyak yang harus kita bahas lagi Kak setelah ini. Ya baik, sahabat BE TV jangan kemana-mana, tetap saksikan obrolan kesehatan tentunya hanya di BE TV. Ya, sahabat BE TV, Anda kembali menyimak program obrolan kesehatan. Tentunya masih bersama saya dan Kak Dimas. Mungkin ini Kak, ada dari sahabat BE TV mungkin yang sudah mengalami gejala-gejala yang sudah kita bahas, boleh datang ke sini. Alamatnya di mana ini Kak? Oke, jadi untuk alamat klinik kita itu ada di Jalan Pangeran Hatta Dirja, nomor 51, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka. Tepatnya di kilometer 6,5 Kak. Okay. Biasanya sih patokannya orang gampang nyarinya di sebelah Yamaha Tamrin atau sebelum pom bensin. Oke, kita di sini melayani banyak resiko cedera tadi juga ya Kak, banyak juga penanganannya. Oke, kita lanjut bahas tentang lower back pain ini tadi Kak. Nah, untuk berapa lama proses penyembuhan biasanya kalau udah terkena lower back pain ini Kak? Jadi kalau untuk terkait lamanya itu tergantung dari tingkat keparahan atau grade-nya itu sendiri Kak. Ketika dia tingkat ketegangannya tidak begitu parah banget, biasanya sih ya selama 3 sampai 5 hari itu udah sembuh atau bisa dikatakan sudah aman. Tapi ketika dia tingkat keparahannya itu lebih meningkat, contohnya kayak adanya robekan di bagian ototnya atau bahkan pengaruh kayak yang tadi sedikit kita bahas sudah mulai mengarah ke adanya saraf kejepit atau bahkan dibarengin sama adanya pengapuran, itu bisa lebih lama lagi Kak. Jadi selebihnya tergantung dari tingkat keparahan itu sendiri sama dari hasil pemeriksaan. Oke, tapi itu harus ditangani oleh ahlinya. Benar sekali. Jangan sampai kita mendiagnosa diri sendiri kan. Oke, selanjutnya nih Kak, biasanya nih kan ada yang menggunakan korset bahu. Nah, itu seberapa pengaruhnya untuk lower back pain? Oke, jadi kalau untuk penggunaan korset itu sendiri bisa dikatakan sih sangat membantu, utamanya untuk mereka yang sudah didiagnosa menderita problem di pinggang atau yang parah itu sampai ke AMP. Jadi memang dia beberapa korset ada yang kayak korset biasa aja tuh. Nah, beberapa ada yang memang dia korsetnya itu memang khusus untuk penderita low back pain. Jadi nanti dia di belakangnya semacam kayak ada penyanggahnya Kak. Jadi itu bakalan lebih nyaman bagi mereka penderita lower back pain. Jadi cukup ngebantu. Oke, kalau kita udah dibantu nih dengan alat bantu korset tadi yang memang sudah ada tulangnya untuk penyanggahnya di belakang, kemudian untuk pola makan ini Kak, pola makan, pola istirahat, seberapa besar pengaruhnya? Oke, jadi ya pola makan itu juga menjadi catatan penting juga tuh buat penderita low back pain. Sebisa mungkin ya tetap dijaga terkait sama berat badannya, karena ketika kita cenderung lebih mengarah ke kegemukan atau obesitas itu bisa ningkatin penekanan di bagian area tulang belakang kita. Terkait istirahat itu juga perlu banget, jadi jangan sering-sering untuk begadang, apalagi begadangnya sambil main HP atau main game dalam jangka waktu yang lama. Sudah ototnya menegang, istirahatnya berkurang, nah itu bisa ningkatin juga tuh selain sakit pinggang, yaitu resiko-resiko penyakit yang lain. Berarti dengan rebahan terlalu lama, itu bisa dengan posisi yang tidak nyaman, itu bisa menyebabkan kita terkena lower back pain itu. Nah, mungkin ini Kak, ada dari sana BE TV yang masih mau rebahan tapi dengan posisi yang nyaman. Posisinya seperti apa Kak? Oke, jadi sebenarnya sih untuk posisi itu sendiri selagi dia tidak menimbulkan rasa sakit di area pinggang itu masih nggak masalah Kak, masih diperbolehkan. Dengan catatan harus juga diseimbangi dalam artian balance. Misalnya kita lagi nyaman ke satu posisi nih, miring ke sebelah kiri, oke nggak masalah. Tapi jangan terlalu lama dan juga harus dibalas ke sisi sebelahnya. Jadi sebelah kanan juga supaya area jaringan ototnya itu dia balance, tidak mengalami ketegangan di salah satu sisi. Oke,
Oke, rebahan tetap boleh artinya ya Ya, Kak, tetap tapi boleh. dengan rentan waktu tertentu, istirahat yang cukup, pola makan juga harus dijaga, seperti itu. Kalau kita di klinik sendiri Kak, sudah ada menangani kasus lower back pain? Jadi low back pain itu cukup banyak Kak di klinik kami dan juga cukup beragam, mulai dari low back pain yang hanya problemnya di otot saja atau bahkan yang sudah sampai mengarah ke saraf kejepit atau bahkan ada juga dia yang sudah post op, jadi sudah dilakukan operasi di area spine-nya atau tulang belakang, kemudian recovery atau rehabilitasinya itu di klinik fisioterapi atau di klinik kita. Oke, kalau udah terlanjur terkena lower back pain, mengistirahatkannya seperti apa Kak? Oke, jadi ketika kita sudah terkena sakit pinggang atau low back pain, itu sebisa mungkin kita hindari faktor provokasinya. Contohnya, ketika kita pinggangnya lagi gak nyaman, jangan malah kita ngangkat beban yang terlalu berat, apalagi tadi posisinya kurang tepat. Nanti itu malah semakin memprovokasi itu terkait nyerinya itu sendiri. Dan juga hindarin olahraga-olahraga yang sangat berisiko. Contohnya ya mungkin kayak salah satunya yang ada perputaran atau di bagian area pinggangnya. Intinya hindarin faktor provokasi atau pencetusnya itu tadi. Tapi kita kalau dalam kondisi lower back pain yang belum parah, kita masih diperbolehkan olahraga gitu. Masih boleh banget, apalagi juga disaranin ketika kita ada problem di pinggang, itu salah satu olahraga yang sangat efektif itu renang. Itu bisa juga tuh Kak. Oh, berenang? Bener, karena berenang itu bisa dikatakan dia mengaktifasi sisi bagian area jaringan otot kita, mobility-nya kita tetap aktif. Jadi berenang itu salah satu option latihan atau olahraga untuk memperbaiki problem di sisi bagian area pinggang. Selain yang kita tadi gerakan-gerakan yang sebelumnya kayak chair pose, camel atau gerakan-gerakan yang lain. Oke, tapi hindari dulu olahraga yang berat. Yang berat, bener. Jangan tiba-tiba nih lagi kena lower back pain tapi kita roll depan, roll belakang, kan itu mengganggu berarti ya. Oke, mungkin ada nih Kak pesan atau tips mungkin untuk Sanabe TV juga yang sudah terlanjur terkena lower back pain, nasihat sendiri dari Kakak selaku fisioterapi itu seperti apa? Oke, saran dari saya, Fisio Dimas, apabila ada dari beberapa Sanabe TV yang mengalami problem di sisi bagian area pinggang, jadi alangkah baiknya coba untuk lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi. Takutnya, jadi problem di pinggang itu kan dia ada beberapa fase atau grade-nya sendiri. Ketika dia tingkat keparahannya itu lebih meningkat atau bahkan sudah ada indikasi mengarah problem ke sisi bagian area saraf kejepit, itu kan lebih beresiko lagi. Karena ketika sisi bagian saraf kejepitnya itu udah parah, kita bakalan ngerasain kayak kebas kesemutan yang lumayan sering banget, bahkan bisa mengganggu aktiviti jalan kita, aktiviti sehari-hari, atau bahkan beberapa itu bisa mengakibatkan otot kita jadi mengecil atau menjadi atrofi, atau bahkan bisa sampai ya kalau ngomong nggak bisa jalan. Jadi makanya sebisa mungkin benar-benar diperhatikan apabila kita ada keluhan problem di pinggang. Dan ketika dia sifatnya masih ringan, mungkin bisa dulu tuh dilakukan yang namanya latihan-latihan atau exercise-nya. Boleh kayak gerakan-gerakan yoga, salah satunya kayak yang tadi saya jelaskan, chair pose, cobra pose, atau camel, atau latihan core-nya. Dan yang terakhir mungkin bisa olahraga berenang menjadi salah satu opsi. Jadi seperti itu Mbak. Oke, terima kasih ya Kak, senang sekali rasanya. Sama-sama. Saya tentunya juga Sanabe TV pasti memiliki pengetahuan yang luar biasa, juga pengalaman yang luar biasa. Mungkin kita bisa datang ke sini ya Kak ketika sudah Bisa mengalami gejala-gejala seperti yang sudah kita bahas tadi bersama Kak Dimas. Karena mungkin banyak dari Sanabe TV yang mengalami tapi belum tahu mau kemana gitu. Benar sekali. Di sini kita sudah menyediakan layanan untuk memperbaiki ketika kita sudah mengalami nyeri otot tadi. Oke. Jadi buat tambahan juga buat masyarakat, jadi ada beberapa case atau tidak semua problem di pinggang itu bisa sembuh atau clear hanya dengan dipijit aja. Karena ada beberapa keluhan, utamanya di pinggang itu yang harus dilakukan tindak lanjut. Salah satunya yaitu dengan beberapa modalitas fisioterapi. Jadi nanti kita ada penggunaan infrared atau sinar, ada ultrasound, atau ada TENS atau listrik, atau bahkan nih metode yang bisa dikatakan terbaru lah Kak. Kebetulan saya juga certified itu penggunaan dreading atau penggunaan jarum. Itu efektif banget untuk keluhan problem di pinggang. Oke, kita di sini sudah menyediakan banyak metode juga, tentunya proses penyembuhan yang
sudah dilengkapi dengan alat-alat yang canggih gitu ya Kak. Oke, baiklah Sahabat TV, itulah program kita hari ini edisi Obat, obrolan seputar kesehatan. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan juga pengetahuan serta wawasan yang luar biasa untuk kita semua. Saya Cindy Novarita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. BETV Beken.